warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Saratul Karimah dari program studi D3 Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Pekalongan. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang farmakognose Simplicia mineral, tentang identifikasi Simplicia dan contoh-contoh Simplicia lainnya. Kita lanjut ke definisi Simplicia ya. Simplicia itu apa sih? Simplicia adalah bahan alam yang digunakan untuk obat dan belum mengalami proses perubahan apapun, dan kecuali dinyatakan lain, umumnya bisa berupa bahan yang telah dikeringkan. Jadi, Simplicia bisa berupa bahan segar maupun bahan alam yang telah dikeringkan. Nah, bahan-bahan alamnya itu berasal dari mana sih? Bisa berasal dari tanaman, berasal dari hewan, dan juga bisa berasal dari mineral. Dan kemudian syarat-syarat Simplicia yang harus dipenuhi jika seseorang akan menggunakan sebagai bahan tradisional. Yang pertama, Simplicia harus bebas dari serangga, fragma hewan, dan juga kotoran lainnya. Yang kedua, tidak boleh menyimpang dari bau dan warna yang seharusnya. Yang ketiga, tidak boleh mengandung lendir, cendawan, dan tanda-tanda pengotor lainnya. Yang keempat, tidak boleh mengandung bahan lain yang beracun ataupun yang berbahaya. Yang kelima, kadar abu yang tidak larut dari asam maksimal 2%. Jadi, di bawah 2% yang dianjurkan untuk pembuatan Simplicia. Adapun perlakuan khusus untuk Simplicia mineral, maka harus bebas dari pengotor tanah, batu, debu, hewan, fragma hewan, dan bahan asing lainnya. Selanjutnya, Simplicia mineral. Simplicia pelikat atau mineral adalah Simplicia berupa bahan-bahan pelikat atau mineral yang belum diolah atau telah diolah dengan cara sederhana dan belum berupa bahan kimia murni. Contoh-contoh Simplicia mineral ya. Yang pertama adalah serbuk seng atau Zn. Diperoleh dari makanan seperti buncis, kacang-kacangan, daging sapi, ayam, dan aneka ikan laut. Untuk kegunaannya sendiri bisa mempertahankan kesuburan, memperkuat daya tahan tubuh, membantu proses penyembuhan, dan mampu menghasilkan sekitar 100 enzim yang diperlukan tubuh. Berguna sebagai kecantikan kulit atau dapat mencegah timbulnya jerawat, mencegah kulit kering, dan membantu regenerasi kulit lainnya. Dan selanjutnya adalah Vaseline Flavum. Berasal dari minyak mineral. Untuk kegunaannya sendiri sebagai bahan salep, pencahar lemah. Berikutnya adalah Vaseline Album. Berasal dari Vaseline Flavum yang telah diputihkan dengan menggunakan asam sulfat. Untuk kegunaannya sendiri sebagai bahan salep, tapi bukan untuk salep mata ya, dan sebagai pencahar lemah. Nah, selanjutnya adalah mangan atau MN. Berasal atau bisa diperoleh dari makanan seperti telur, kacang-kacangan, sayuran berdaun hijau, daging merah, dan pada buah-buahan seperti stroberi, nanas, dan anggur. Untuk kegunaannya sendiri bisa menjaga kesehatan otak, tulang, dan berperan dalam pertumbuhan rambut dan kuku. Membantu menghasilkan enzim untuk mengubah karbohidrat dan protein membentuk energi yang akan digunakan. Selanjutnya adalah paraffin liquidum. Berasal dari destilasi minyak mineral. Untuk kegunaannya sendiri sebagai bahan dasar salep dan pencahar. Nah, selanjutnya adalah paraffin sodium. Berasal dari minyak mineral dan untuk kegunaannya sendiri sebagai bahan-bahan tambahan seperti bahan pengeras salep dan sebagainya. Kita lanjut ke magnesium atau Mg. Berasal atau bisa diperoleh dari makanan seperti kacang-kacangan, sayuran berdaun hijau, gandum, daging, dan tahu. Untuk kegunaannya sendiri bisa menjaga kesehatan jantung, ginjal, dan otot. Dan
selanjutnya adalah zat besi atau Fe. Berasal atau diperoleh dari hati ayam, daging merah, ikan, dan kacang polong. Untuk kegunaannya sendiri, bisa mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan menghilangkan racun di dalam tubuh. Selanjutnya adalah serbuk tambang atau CU. Berasal atau bisa diperoleh dari makanan seafood, gandum, jagung, dan polong-polongan. Untuk kegunaannya sendiri, bisa membantu hemoglobin, kolagen, dan menjaga kesehatan syaraf. Dan selanjutnya adalah kromium atau Cr. Berasal atau bisa diperoleh dari roti, gandum, ikan, dan keju. Untuk kegunaannya sendiri, yang pertama, dibantu oleh vitamin B3. Kromium berfungsi mengatur penempatan glukosa dalam darah menuju ke sel-sel tubuh dan kemudian diubah menjadi energi. Sekian presentasi dari saya.